PKN termohon atasan PPD Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Nomor registrasi /PSI/KIP/R/3/2023. A. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik kepada PPD Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang diterima pada hari Senin tanggal 9 Januari 2003 oleh Prondes. B. Adapun permohonan informasi publik dengan tujuan sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan dan atau penyelenggaraan program dana BOS tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020-2021 di sekolah antara lain: 1. SMP Negeri 1 di Jalan Kamboja nomor 1 Kelurahan Sekip, 2. SDN 019 di Jalan Sultan KM 4 Kelurahan Kampung Dagang Rengat, 3. SDN 06 di Jalan Mayani nomor 51 Kelurahan Sekip Hulu, 4. SMP Negeri 2 Kecamatan Lubu Batu Jaya, 5. SDN 06 di Kelawat Sungai Lala. Adapun informasi publik yang kami mohonkan adalah: 1. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) seperti yang dimaksud pada formulir BOS K2. 2. Laporan penggunaan dana BOS A. Pengeluaran, dan B. Pembelian barang jasa seperti yang dimaksud pada formulir BOS 04. 3. Buku pembantu pajak seperti yang dimaksud pada formulir BOS K6. 4. Daftar pembelian barang inventaris di sekolah dengan rincian nomor, nama barang, jumlah dan harga barang, dan tahun pembelian yang dibeli seperti yang dimaksud pada formulir format BOS 09. Khusus permintaan nomor 4 ini mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. 4. Laporan 5. Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ melalui SIPLAH Sistem Informasi Pembelajaran Sekolah seperti yang diatur dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa, dan surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan melalui SIPLAH. A. Workline digital. B. Berita acara serah terima atau BAS digital. C. Invoice bukti yang diunduh secara online digital. D. Surat perintah kerja digital. E. Bukti transfer invoice digital. 6. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. 7. Laporan pertanggungjawaban penerimaan atau kutipan dari siswa dan orang tua siswa. A. Dasar hukum kutipan atau penerimaan uang dari siswa atau dari orang tua siswa. B. Jumlah penerimaan. C. Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dari siswa garing orang tua siswa, daftar barang bukti terlapor. 8. Fotokopi kwitansi dan atau nota belanja pada penggunaan dana BOS tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022. 9. Catatan permintaan informasi publik yang kami mohonkan adalah informasi publik tahun anggaran 2019 sampai 2021 kecuali nomor 4 dari tahun 2013 sampai dengan 2022. E. Bahwa pada bulan Januari 2023 pemohon mengajukan surat keberatan kepada Sekda Kabupaten Indragiri Hulu yang diterima pada hari Kamis tanggal 2 Februari oleh Diki. D. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau yang diterima oleh Saudari Saiful Abdi Esum, petugas penyelesaian sengketa informasi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023. E. Adapun yang menjadi dasar permohonan penyelesaian sengketa ini diajukan adalah: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 4. Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler pada tanggal 22 Mei 2019. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. 7. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. F. Dokumen yang dilampirkan pemohon dalam mengajukan sengketa informasi publik ini adalah sebagai berikut. 1.
1. Fotokopi KTP, 2. Akte notaris dari SK Menkumham, 3. Surat kuasa hukum, 4. Surat permohonan informasi, 5. Tanda terima permohonan informasi, 6. Surat keberatan, 7. Tanda terima surat keberatan, 8. Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, 9. Tanda terima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Oke, dengan demikian kesan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ini dibuat panitera tertanda Nurita Sari. Baik, dari pemohon, apakah ada tambahan yang ingin disampaikan setelah saya bacakan ringkasan tadi? Dari termohon, apakah ada tanggapan yang ingin disampaikan secara tertulis maupun lisan atas ringkasan yang saya bacakan tadi? Silakan. Izin Pak, tadi Bapak sudah membacakan ringkasannya mengenai bisa dibilang checklist ya Pak ya untuk daftarnya. Namun begini Pak, sebelumnya kalau alur permohonan informasi di Kabupaten Indragiri PPD-nya biasanya setiap pemohon datang kan kita kasih formulir permohonan informasi lalu dengan formulir A. Jadi ketika pemohon datang gitu ya Pak ya, ada syarat yang memang kurang lengkap, yaitu menurut Perbup 125 tahun 2017 itu salah satunya di pasal 7 membuat Perbup 125 tahun 2017 itu pasal 7 ayat 2-nya Pak. Setiap pemohon informasi publik yang berstatus badan, organisasi, lembaga wajib memberikan dan atau menyampaikan salinan bukti administratif terkait yang pertama akta pendirian, 2 NPWP, 3 SK pemisahan dari Kemenkumham, 4 keterangan domisili, 5 susunan organisasi, 6 bukti registrasi pada instansi terkait, 7 persyaratan lain yang ditentukan oleh Badan Kesbangpol itu. Namun kemarin Frondes kami sebelum memulai memproses permohonan informasi ini mengecek terlebih dulu Pak, biasanya begitu ya Pak ya, ke Kesbangpol terdaftar atau tidak, karena sejalan dengan peraturan dari Perbup kami gitu Pak, peraturan Kesbangpolnya. Ditanyakan juga Pak secara lisan, juga disampaikan kepada pemohon bahwa tidak ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi di Kesbangpol sehingga tidak terdaftar begitu Pak di Kesbangpol. Jadi begitu saja Pak. Jadi tapi yang kami permasalahkan di sini pemohon tidak mengisi formulir Pak karena terkendala masalah peraturan tadi begitu Pak. Baik dari formulir A sampai keberatannya juga. Biasanya kan dari kita dulu Pak masuk PPID, kita masuk formulir A dulu, disposisi, baru keberatan. Nah keberatan itu yang kita biasanya teruskan ke atasan PPID Sekda. Dalam hal ini tidak melalui proses ini Pak. Jadi pas dia juga permohonan ya. Pemohon yang diberikan apa aja? KTP atau apa aja? Iya. Dari beberapa yang disebut tadi apa aja? Iya. Akta pendiriannya ada Pak? Ada. Iya. Tak ada. Iya ada. Yang kurang itu syarat dari Kesbangpolnya Pak. Persyaratan lain yang ditentukan oleh Kesbangpol. Baik, dibacakan ya Pak. Ini kan sudah terdaftar di Kemenkumham. Iya. Apakah memang ada regulasi yang mengharuskan harus terdaftar juga di Kesbangpol? Karena iya. Kan sudah Kemenkumham. Iya baik Pak. Kalau yang Bapak bilang tadi memang sudah terdaftar di Kemenkumham, tapi ada peraturan lain Pak. Peraturan Bupati ini menyangkut dari harus ada keluar dari Kesbangpol terdaftar. Jadi di Kesbangpol sendiri ada juga aturan yang mengikat tentang LSM itu sendiri Pak. Surat keterangannya kalau memang dia pusat ada surat keterangannya dari Kesbangpolnya gitu. Dicek dulu gitu Pak data-datanya ini LSM-nya pusat atau cabang dan keterangan lainnya gitu Pak. Jadi berarti dari situ ya? Iya. Iya. Makanya PPD belum bisa memenuhi informasinya. Iya betul Pak. Jadi kami hanya bisa memproses informasi kalau perseorang kalau dia cukup identitasnya KTP dan aktivitas pemohon informasinya. Kalau LSM
ada yang tadi disebutkan Pak. Gitu. Jadi tidak memenuhi pendaftaran ormas yang memiliki struktur kepengurusan berjenjang sebagaimana yang dimaksud pasal 4 itu peraturan dari Kesbangpol nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan bab 2 bagian ke-1 pasal 9 ayat 1 pendaftaran ormas yang memiliki struktur kepengurusan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dilakukan oleh pengurus ormas tingkat pusat ayat 2 menyebutkan pengurus ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada pemerintah daerah setempat dengan melaporkan SPT. Ketika disampaikan ini, Ya. tanggapan dari pemohon yang mengajukan apa? Tanggapannya ya udah dijelaskan Pak, tapi masih kami sudah kongres kami sudah menyuruh untuk melengkapi dulu Pak. Sudah ke Kesbangpol juga dua-duanya Pak. Begitu Pak. Terima kasih. Silakan, pemohon. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih majelis yang mulia. Mungkin untuk kedua kalinya kami tanggapi argumentasi dari termohon. Kemarin juga sama dijadikan dasar Pergub 125 dan surat sakti dari Kesbangpol. Oke. Nah, pertama terkait dengan kewajiban ormas. Di dalam Undang-Undang 17 dan PP 58 tidak ada kewajiban bagi ormas berbentuk perkumpulan untuk satu mendaftarkan diri ke pemerintah daerah bahwa ini Kesbangpol apabila telah berbadan hukum. Jadi pasal 9 itu kan jelas kalau ormas berbadan hukum cukup memberitahukan saja pemberitahuan dan itu jadi gini Pak, ini ada ya jadi kemarin tahun 2021 sebenarnya PKN telah coba memenuhi semua keinginan Kesbangpol dan ada tanda terimanya. Oke. Semuanya terpenuhi. Sebenarnya lucunya gini. Syarat yang diminta di Perbu itu sebenarnya syarat untuk mengurus izin badan hukum di kementerian. Ngapain diminta lagi? Jelas-jelas di kementerian sudah clear gitu. Itu satu argumentasinya. Nah, kemudian kami lihat Perbu ini sebenarnya saya sudah bilang juga kemarin, lagi dipertimbangkan, harus uji materi, perlu gugat di Mahkamah Agung. Karena apa? Sangat merugikan ya ormas dalam melaksanakan, terutama kami, visi misi kami, ya dalam ya ikut serta peran serta masyarakat dalam upaya untuk melaksanakan ya terwujudnya prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, akuntabel, ya dan dapat dipertanggungjawabkan itu. Nah jadi ini majelis yang mulia tanda terima ke Kesbangpol, kami sudah kirim kemarin, semua sudah dipenuhi. Kemudian ini item yang diminta itu sudah dipenuhi, walaupun sebenarnya waktu itu ya kami dengan berat hati karena nggak ada kewajiban, kok ada Perbu yang mewajibkan. Padahal undang-undang PP 58 tidak ada pasal yang mewajibkan kepada ormas berbadan hukum untuk mengurus pendaftaran di Kesbangpol. Pendaftaran di Kesbangpol itu dikhususkan bagi ormas atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum, wajib mendapatkan SKT namanya. Jadi ini perlu juga edukasi buat kita bersama dan juga mungkin saya nggak ini juga ya, nggak mempermasalahkan bagi PPD utama karena ini persoalannya di perbuknya. Jadi perlu ditinjau ulang, pelajari lagi. Tapi makanya kami kadang-kadang patut menduga Perbu ini memang diterbitkan dalam rangka untuk niatnya saya tahu memang menertibkan, bahasanya kan begitu. Tapi ini untuk menjegal. Ya seperti inilah. Kita punya niat yang baik dan tulus, tidak ada niat lain. Tetapi ya kita dipersulit dengan hal-hal yang seperti ini yang pada dasarnya pasal 28 ya, kemudian Undang-Undang 39, kemudian ya tentang asasi manusia, kemudian juga Undang-Undang 17 ormas, kemudian PP 58 ya, peraturan lanjutannya tidak ada kewajiban itu. Jadi itu mungkin tanggapan dari kami tidak mempermasalahkan, tetapi kalau misalnya mau berargumentasi, menurut kami pasal itu cacat hukum karena tidak ada dasarnya mewajibkan kepada ormas berbadan hukum untuk mendapatkan keterangan terdaftar dari Kesbangpol. Mungkin itu majelis yang mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ketua Majelis. Sebelum masuk ke substansi, memang kami harus mekanisme ini memang perlu kita dalami dari hubungan, karena Bapak Ibu semua prosedur mekanisme sampah penerimaan dengan substansi secara menyelesaikan. Saya sudah baca-baca juga ini sudah apa yang dilakukan para pihak. Saya bisa simpulkan kalau pemikiran saya pikiran ini perlu juga majelis bermusyawarah sepertinya. Sementara majelis yang satu lagi juga tidak ada. Agar keputusan majelis apakah permohonan sengketa ini bisa kita lanjutkan atau tidak, atau ditolak atau dilanjutkan, agar pemeriksaannya lebih komprehensif, majelis itu bisa bermusyawarah bertiga. Karena saya ini untuk pemeriksaan awal ini saya kira cukup sebenarnya, tapi untuk hal-hal ada saya lihat hal-hal yang memang majelis perlu bermusyawarah. Saya kira itu barangkali ya itu berbeda. Cuman saya perlu ketika memohon informasi prosedur mengisi formulir apa semua naik pakai online? Tidak ada, Pak. Jadi waktu pas isi formulir sudah kami sampaikan semua kelengkapan. Jadi permohonan informasinya sampai. Permohonannya sampai, cuman kan tidak lengkap, Pak. Makanya kami cukup sampai di situ, Pak. Menunggu kelengkapan dari pemohon, Pak. Baik, itu aja pemohon ya. Jadi mungkin saya termohon boleh mengajukan, sampaikan terkait dalil-dalil samping tadi. Nanti kami majelis akan bermusyawarah. Ya, memohon gitu juga. Ya, secara tertulis. Jadi kayak perbu tadi maksud dari yang disampaikan pemohon gitu ya. Ini memang case-nya saya baru tahu juga kalau ada terbuk di ibu seperti itu ya. Apakah ini salah atau benar? Apakah ini kita tentu akan melihat lagi nanti aturan yang paling tinggi yang berlaku, tentunya yang paling tinggi ya. Kita lihat apakah ada bentrok aturan-aturannya atau bagaimana. Jadi silakan disampaikan secara tertulis. Nanti kami majelis akan bermusyawarah terkait apa yang disampaikan pemohon dan termohon. Itu ada lagi disampaikan pemohon ya, kalau bisa secepatnya disampaikan sehingga kami bisa bermusyawarah secepatnya dan bisa kita putuskan ini dilanjutkan atau bagaimana ya. Pemohon ada? Nanti kami sampaikan secara tertulis, ya. Iya, secepatnya ya, secepatnya. Biar saya sih pengennya kalau sidang ini secepatnya bisa selesai ya. Lagi Pak Supra? Ada ya? Oke, Pak Mitra ya, diingatkan kalau bisa secepatnya nanti biar kita bermusyawarah. Ini case